Iya, shalom saudara, selamat malam buat semua pendengar setia dan semua pendoa-pendoa yang terus ikut berdoa di acara Misbah Doa. Hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa. Karena penyertaan Tuhan ada atas kita. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Mari saudara, kita bawa hati kita malam hari ini pada Tuhan. Kita mau terus menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kita mau terus berkata, Tuhan baik dan Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami dan semua pujian yang naik adalah pengakuan dari hati kami karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama saudara pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami
Tuhan. Saudara, engkau yang mungkin berkata, aku tidak merasakan pertolongan Tuhan. Biar engkau teguhkan hatimu, katakan Tuhan selalu menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Dia, Dia ada bagi kita, Dia menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Biar hari ini kita mau terus berkata dengan iman, kami percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar kami terus mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu penolongku hanyalah Engkau Tuhan. Kami tahu tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah terlalu cepat Tuhan bekerja di hidup kami. Penghibur kami hanya Engkau, penolong kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, perlindungan di hidup kami. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang menolong kami, penolongku hanya diri-Mu Tuhan. Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang
lagi dengan iman katakan pada Tuhan, penolongku. Hanya dirimu Tuhan, Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Mari sembah Tuhan saudara. Katakan, Kau penolong kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Juru Selamat kami, sumber pertolongan. Bahkan ketika kami lelah, ketika kami sudah tidak mampu lagi, kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap. Tidak ada tempat lain untuk kami datang dan memohon perlindungan dan pertolongan. Hanya daripada-Mu saja Tuhan, Allah yang hidup, yang bekerja dengan cara yang ajaib. Mari terus harapkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang menolong kami, hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi dengan iman, sekali lagi katakan, penolongku hanyalah dirimu. Hanya Engkau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Bahkan penghibur kami hanya Engkau yang tahu, yang mengerti, yang sanggup, yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya di hidup kami. Karena itu kami mau percaya hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap perkara dan persoalan di hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap masalah pergumulan kami. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau
sekali lagi dengan iman perkatakan, ku percaya. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan semua perkara di hidup kami. Tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bagi kebaikanku kami percaya. Menaklukkan setiap masalah di hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal dan perkara Tuhan. Bagi kebaikanku kami tahu Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas hidup kami. Karena itu hari ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengerti kebenaran dan rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Karena saat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada satupun yang memberatkan hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu karena kami sangat-sangat percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hati dan juga hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua pasti ya semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, karena setiap firman yang kita dengar itu pasti akan membawa pertumbuhan bagi iman kita. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin membacakan satu kesaksian ya. Selamat siang Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya benar-benar merasa diberkati dengan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Sejak bulan April 2020 saya bergabung di Mesbah Doa dan di ibadah online dari Ibu juga Mesbah Pagi. Semenjak itu rasa keraguan dan ketakutan saya benar-benar hilang seperti dicabut ya dalam dari hidup ini. Semenjak COVID ada, saya seolah-olah tidak pernah ada rasa takut. Dan takut karena saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Iya saudara, memang ya, hari-hari ini roh ketakutan sedang dilepas begitu luar biasa sehingga semua orang merasa ketakutan ya. Tetapi firman Tuhan berkata kita jangan takut ya, karena ya Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Kalau orang tua takut, anak takut, maka seisi rumah kita akan dikuasai oleh roh ketakutan. Jadi jangan takut. Ya, jadi semenjak ibu ini ikut Mesbah Doa, semua ketakutannya dicabut, hilang. Puji Tuhan. Bahkan semenjak COVID ini ada, saya seolah-olah tidak pernah ada rasa takut lagi Bu, karena saya percaya Tuhan bersama saya. Suatu hari di bulan Desember yang lalu saya merasakan sakit. Awalnya saya mengalami muntaber. Dan besoknya hari Selasa saya merasa hidung saya tidak lagi bisa mencium. Bahkan mulut saya juga tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Badan saya mulai demam. Ya. Tiba-tiba saya tidak berdaya pada hari Rabu. Saya hanya berdoa, Tuhan, jikalau aku harus dipanggil karena sakit ini, maka saya mengimani bahwa semuanya ya Tuhanlah yang mengaminkan. Kalau memang sudah waktunya, saya percaya, saya beriman. Tapi jika ini bukan kehendak-Mu, maka sembuhkanlah aku dari sakit ini. Dan Tuhan dia jawab, ya kehendak-Mu sembuhkan aku dari sakit ini. Sore harinya
Saudara di tempat aku tinggal memanggil saya, Bu, dan saya katakan kepada dia bahwa saya sedang sakit. Dia menjawab, nanti dia akan pijet saya. Kamu itu kelelahan, kata dia. Akhirnya dia memijit saya dan saya diberi obat. Dan 1 jam kemudian badan saya terasa enakan. Saya bisa beraktivitas kembali walaupun penciuman dan rasa belum normal. Saya terus berdoa dan berharap kesembuhan dari Tuhan. Waktu itu saya takut ke dokter kalau dibilang COVID, taunya besok hari, tahu-taunya besok hari saudara saya yang memijit saya mengalami seperti apa yang saya rasakan. Dan akhirnya kami berdua saling berkata, ya kita ini pasti kena COVID. Tapi kami tetap tidak ke dokter dan hanya berdoa serta minum obat biasa, serta makan-makan yang sehat selama beberapa hari. Ya, waktu kami merasakan sakit itu. Akhirnya sakit itu hilang sendiri, ya. Dan akhirnya benar-benar sembuh. Kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan semata. Dan mendengar khotbah-khotbah ibu yang sangat menguatkan iman saya. Saya setia mengikuti mesbah doa baik malam maupun doa pagi. Juga khotbah-khotbah ibu saya buka dan saya ikuti. Dan itu sangat luar biasa, Bu, karunia Tuhan yang dikirim buat saya. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, dan ketika mengikuti khotbah-khotbah ibu saya juga bagikan khotbah-khotbah itu ke teman-teman. Bahkan banyak yang menelpon saya khotbah-khotbah yang dikirim katanya mengubahkan karakter mereka. Bahkan meredakan sifat ego mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, karena Tuhan telah mengutus ibu untuk saya boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga ibu dan pelayanan. Amin, amin, puji Tuhan, saudara ya. Makanya dari kesaksian ini saya pengen sekali lagi memberitahukan kepada setiap kita. Jangan takut ya, jangan ya, walaupun mungkin kita akan diizinkan terkena, tapi kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan, maka kita tidak akan mati. Ya, tetapi kalau sudah waktunya nggak usah tunggu kena COVID, kapanpun kita bisa mati. Jadi hari ini mari kita memiliki iman yang benar. Ya, kemarin juga ada yang menelpon saya kena COVID, ketakutan, Bu, saya stres, Bu. Ya, ini besok saya mau swab lagi, kalau misalnya saya masih positif gimana, Bu? Saya bilang nggak apa-apa. Ya, yang penting kan nggak ada sesak napas atau apa. Lihat saudara, bahkan ya orang-orang itu saudara ya sebagian yang sudah terjangkiti COVID, mereka nggak merasakan efek apa-apa, tapi ketakutannya itu luar biasa. Jadi saya berkata ini bukan sesuatu yang wajar lagi. Ya mereka cuma seperti sakit flu aja, tapi ketakutannya itu ya udah seperti orang yang sudah mau mati. Makanya saya selalu berkata, emang ibu sesak nafas? Emang bapak sesak nafas? Enggak. Ya apa yang dirasakan gak ada apa-apa, tapi saya sudah divonis positif. Ya udah bersukacita aja. Ya kalaupun Tuhan mengizinkan nih virus memang tidak terlihat mata, siapapun bisa kena. Tapi kita harus kembali kepada iman kita bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Ya jangan terlalu dikuasai oleh roh ketakutan hari-hari ini saudara. Jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita pada Tuhan. Ya hanya gara-gara COVID. Saya berdoa supaya kita semua tetap tenang, menjalani hidup seperti biasa kalau bisa ya. Gak usah bicarakan COVID terus di rumah, bicarakan COVID di grup WA. Yang dibicarakan tiap hari COVID, yuk kita bicarakan firman Tuhan. Ayo kita saling menguatkan dengan firman Tuhan supaya iman kita bangkit dan kita tidak mengalami ketakutan yang berlebihan. Baik, kita akan meneruskan firman Tuhan hari ini saudara ya. Kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang Yeremia ya, tentang pembuangan Raja Sedekia diberitahukan.
Ya, Raja Sedekia mengirim, kita tahu bersama kemarin, mengirim pasyur untuk bertanya kepada Yeremia, ya, supaya Tuhan kiranya membebaskan dan melakukan perbuatan ajaib atas mereka. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa ketika manusia itu mengalami sesuatu yang tidak enak, banyak yang baru mau cari Tuhan. Kalau cari Tuhannya karena sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, puji Tuhan. Tapi banyak yang cari Tuhan hanya mengharapkan berkat. Ekonominya dipulihkan, usahanya dipulihkan, keuangannya dipulihkan, tapi nggak sungguh-sungguh mengharapkan pribadinya Tuhan. Mari kita bertobat agar tidak mencari Tuhan hanya karena kepentingan-kepentingan diri. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Dialah juru selamat, bahkan Dialah tujuan hidup kita sampai pada kekekalan. Iya, sekarang kita melanjutkan ayat yang ke-11, Yeremia 21. Judul perikopnya nubuat melawan Raja Yehuda. Kemarin kita sudah belajar, saudara, ya. Pasyur datang kepada Yeremia untuk meminta bantuan, ya. Dan kita perlihat, ya, malah akhirnya Tuhan, ya, masih mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yeremia. Ketika hidup sesuai dengan iman, kita akan merasa bahwa, ya, mungkin akan ada penolakan waktu kita hidup dalam kebenaran, ada kekecewaan, tetapi percayalah, jangan patah semangat, sebab Tuhan itu mau memakai hidup kita, saudara, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ayat yang ke-11 sekarang. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Ya, 12. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudara, Yeremia telah menubuatkan kehancuran Yerusalem. Ya, para pemimpin kota itu bahkan, ya, menyangkal semua perkataan Yeremia dan menertawakan Yeremia pada saat itu. Ya, namun dalam keputusasaan akhirnya Raja Sedekia berpaling kepada Allah meminta pertolongan, menyuruh Yeremia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi tanpa mengakui peringatan Allah atau mengakui dosanya. Ya, bahkan kita juga terlalu sering seperti itu, berbalik kepada Tuhan hanya karena kita menghadapi kesulitan. Ya, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sudah mengabaikan Tuhan dalam hidup kita seringkali. Kita mengabaikan Tuhan saat keadaan kita makmur, kita mengabaikan Tuhan waktu kita sehat, kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan karena waktu itu kita masih senang-senang. Tapi ketika kita dalam malapetaka, apakah kita mau mencari Tuhan? Ya, Raja Sedekia di sini dikatakan, saudara, ya, mau berbalik kepada Tuhan. Dia berkata 12, beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukuman yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, ketika mereka akan mengalami sesuatu murka Tuhan yang besar, mereka cepat-cepat berbalik. Berbaliknya itu bukan karena pertobatan. Ayat yang ke-11 dan 12 Tuhan berkata kepada Yeremia, katakan, ya, lakukan lagi yang benar, ya, sebelum api itu menyambar, murka Tuhan menyambar seperti api yang menyala. Ya, lakukanlah lagi, jatuhkanlah hukum yang adil, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Tuhan kita Tuhan yang adil, karena itu Dia menginginkan dalam satu bangsa, satu kota ada hukum yang adil.
Kita berdoa supaya di Indonesia ini juga terjadi keadilan. Orang-orang yang berdiri di tempat-tempat hukum, di pengadilan, ya mereka hidup sungguh-sungguh melakukan keadilan. Ya, bukan kecurangan, semua dihalalkan karena uang dan uang. Tuhan membenci perbuatan yang seperti itu. Mari kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah. Gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Saudara yang terkasih, ya, Yerusalem itu dibangun di atas dataran luas dengan lembah-lembah di 3 sisi. Karena lokasinya yang strategis, penduduknya mengira mereka itu akan terus aman. Tapi Tuhan berfirman bagi mereka, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota-kota yang di atas lembah, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Ya, Israel itu dibangun, Yerusalem itu dibangun di atas dataran, luas dengan lembah-lembah di 3 sisi. Karena itu mereka selalu berpikir lokasi mereka itu sangat strategis dan penduduknya mengira bahwa mereka akan aman. Jangan menaruh rasa aman pada sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, jangan menaruh kepercayaanmu pada harta atau apapun. Jangan karena kita merasa hari ini semuanya baik-baik lalu kita tidak berjaga-jaga. Saudara, dengan semua yang terjadi ini, mari kita berjaga-jaga. Sekalipun banyak pengejek-pengejek akhir zaman yang berkata, ngomong tiap hari akhir zaman, ya kayak udah mau kiamat besok. Enggak apa-apa, lebih baik kita hidup seperti besok itu udah mau kiamat. Kalau bicara kiamat masih lama mungkin, tapi kita bicara tentang kematian. Ya, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya apa? Ada takut akan Tuhan. Orang kalau tahu mati besok, hari ini pasti kudus banget hidupnya. Ya, jangan merasa aman di hidup ini. Seperti bangsa Israel, Yerusalem, karena dia terletak di lembah-lembah. Ya, dia terletak di dataran. Ya, tetapi ya di gunung batu, di dataran dan lembah. Jadi mereka berpikir lokasi mereka strategis, mereka tidak akan kelaparan, mereka aman, ya. Tapi jangan menaruh rasa aman kita kepada sesuatu yang palsu, yang bukan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau mendekat pada Tuhan, dan hanya pada Tuhan saja kita meletakkan semua sandaran hidup kita. Ya, ayat yang berikutnya, ayat 14 berkata, aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu di sekitarnya. Ya, ketika mereka berpikir aman, mereka tidak akan kelaparan, ya, dan lokasi untuk pertanian dan lain sebagainya sangat bagus dan strategis. Tapi Tuhan bilang, aku akan mendatangkan api, ya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Kita bayangkan kalau Tuhan yang mendatangkan api, ya itu nggak bisa padam, biar mau dipadamkan pakai apapun. Dulu kita melihat, ya, hutan yang terbakar saja itu sudah mencemari orang sampai kena paru-paru asap yang tidak berhenti. Ketika peristiwa di Kalimantan, di Australia itu hutan terbakar begitu. Apalagi Tuhan berkata Dia yang akan menurunkan api sehingga memakan habis semua. Saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, ya. Saya tidak menakut-nakuti karena kita sedang belajar firman Tuhan. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Kenapa kita belajar dari perjanjian lama? Kita belajar cara kerja Tuhan. Kita belajar apa yang disenangi Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Kita belajar apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya yakin dan percaya selama saudara ikut mesbah doa,
Pasti ada banyak hikmat yang saudara dapatkan. Ada orang-orang yang WA, ibu puji Tuhan sejak ikut mesbah doa, saya baru tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Selama ini saya hidup dengan diri saya sendiri, saya melakukan apa yang saya mau. Tapi ketika saya mulai mendengar firman Tuhan di mesbah doa setiap malam, kita belajar dari kitab Yesaya, dari kitab Yeremia, saya mulai jadi tahu ya bagaimana saya harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar kita semua hari-hari ini mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Tinggalkan semua yang Tuhan benci, dosa, ketidakadilan. Kita tinggalkan semua hal yang membawa kutuk dan murka Tuhan atas hidup kita. Dan mari kita beralih pada segala jalan kebenaran. Jangan merasa aman karena hari ini uangmu masih banyak. Jangan merasa aman karena engkau merasa masih sehat. Ya, kemarin ada yang menelpon kepada saya, Bu, saya seorang yang karena dosa-dosa saya akhirnya saya kena sakit AIDS. Rasanya saya tiap hari tertekan seperti kematian ada di depan mata saya. Saya bilang kepada dia, yang pertama kamu harus bertobat minta ampun atas segala dosa. Yang kedua, jangan tertuduh kematian. Ya, sering kali orang yang merasa sudah mau mati itu malah gak mati-mati. Malah ada yang merasa tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba mati bisa. Jadi saya bilang kepada dia, kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang terpenting hari ini kamu sudah bertobat. Yang kedua, isilah hari-harimu dengan pertobatan dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Saya bilang tidak ada yang mustahil sekalipun kamu terjangkit AIDS ya. Mungkin Tuhan masih kasih kamu kesempatan hidup 30 atau 40 tahun lagi. Sebaliknya yang sehat tiba-tiba bisa kena COVID dan meninggal dunia. Hidup ini rahasia. Karena itu jangan kita merasa aman karena apapun. Kita merasa aman hanya karena kita dekat dengan Tuhan. Kita merasa aman hanya karena kita melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Dan ketika kita merasa aman karena kita memiliki Tuhan di hidup ini, itulah rasa aman yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini. Kami percaya Tuhan, bahkan ketika kami merasa kami tidak mampu untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu, Engkau Tuhan yang memampukan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ajar kami untuk terus setia menyembah, meninggikan Engkau. Engkaulah yang sanggup membawa kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Engkaulah yang sanggup memberi rasa aman kepada kami. Engkaulah yang sanggup menuntun hidup kami ya Bapa. Katakan pujian ini bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ajar kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tidak mempercayai berhala atau ramalan-ramalan apapun. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga, keluarga dan semua yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi keluarga dan rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terus ada Bapa, suami-suami, istri menjadi orang yang takut Tuhan. Anak-anak juga takut akan Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Jodoh, kuliah, studi mereka, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan memberkati semua anggota keluarga kami, orang tua, kakek, nenek, opa, oma kami. Di usia senja mereka Tuhan
Tuhan memberkati para single parent juga Tuhan memberkati. Kami terus juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan kalau sakit ini terjadi karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami juga yang ingin keluar dari setiap ikatan beban dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ikatan dosa amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, depresi Tuhan, kekhawatiran. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang melindungi dan menjagai. Bahkan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup memerdekakan. Tuhan terus Engkau memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang ada di dalam hati Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, jagai dalam damai sejahtera-Mu. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan jagai. Bahkan Tuhan seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri dalam satu kesatuan Tuhan menjagai bangsa ini. Bahkan juga Tuhan Engkau terus memberkati para tim medis, dokter yang terus bekerja memegang Tuhan semua tugas-tugas untuk melawan COVID Corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tolak setiap kematian yang datang karena virus Corona Tuhan. Kami percaya kami mati hidup kami karena Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan Engkau yang bekerja. Tidak ada kematian massal atas negeri dan bangsa ini, tapi yang ada kesembuhan massal. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, semua mereka ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, yang terus setia berdoa. Biarlah Tuhan menjadi jawaban. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal di seluruh dunia, bangsa-bangsa, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Misbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.